Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita akan belajar matematika. Hari ini pembelajaran pertama setelah PTS ya. Kita akan belajar menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Oke, contoh. Ari memiliki 8 buah apel. Sebanyak 1/4 bagian apel diberikan kepada Rini. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Rini? Berarti jawabnya 1/4 dari 8 ya. Berarti sama dengan 1/4 dikali 8. 1 kali 8, 8 dibagi 4. Jadi 8 dibagi 4, iya 2 ya. Contoh yang kedua, berapa banyak gelas setengah bagian dari 4 lusin gelas? Nah, oke. Nah, setengah bagian dari 4 lusin. 1 lusin kan 12. Kalau 4 lusin itu berarti 12 kali 4, 48 ya. Berarti setengah kali 48. 1 kali 48, 48 dibagi 2. 48 bagi 2 sama dengan 24. Jadi 20. Oke, kembali lagi kita akan menjelaskan mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai operasi hitung tapi bilangan cacah. Sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kalian perhatikan pecahan berarti per gitu ya. Contoh pertama, 1/4/5 dikurang 0,25 tambah 3/4. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan kalian langsung kerjakan dari yang paling kiri ya. Tetapi bila ada soal itu yang di dalam kurung, berarti kalian kerjakan dalam kurung dulu ya. Contoh nomor 1 itu karena tidak ada dalam kurung, berarti kalian kerjakan dari kiri ya. Berarti 1/4/5 sama dengan 9/5. Kenapa dapat 9/5? Dari 5 kali 1 ini 5 kali 1, 5 tambah 4, 9. Jadi 9/5. 5 itu penyebutnya 5 ya. 0,25 itu 25/100. Terus ditambah 3/4. Nah, kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dijadikan berapa? Yang bisa 5, 4, 100 dan 4. Nah, jadi 100 ya. Nah, oke, penyebutnya jadi 100. 100 dibagi 5, 20. Ini 100 dibagi 5, 20. Berarti atasnya kali 20. 20 kali 9, 180. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 25, 25. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 3, 75. Jadi 180 dikurang 25 tambah 75. Jawabannya 230/100. Bisa coret ya nolnya, jadi 23/10 atau 23/10. Nah, contoh yang kedua, 1/2/5 dikurang dalam kurung 0,2 tambah 2/4. Itu tutup kurung. Berarti kalian kerjakan yang ini dulu. Yang ini harus kerjakan dalam kurung dulu. Berarti 2/10 dapat dari 0,2, 2/10 tambah 2/4. Kerjakan terlebih dahulu. 2/10 tambah 2/4. 10 dan 4 dijadikan berapa? Yang bisa jadikan berapa? Jadikan 20 ya. Kalian bisa ini mencari KPK-nya ya. Itu sudah pernah dipelajari waktu di kelas 5 ya. Terus habis itu 20 dibagi 10 2. 2 kali 2 4. 20 bagi 4 5. 5 kali 2 10. Jadi 14/20 masih bisa disederhanakan, dibagi 2 bagi 2 7/10. Nah, hasilnya baru 7/4 dikurang 7/10. 7/4 dari sini. Soal yang pertama. Nah, bawahnya 4 dan 10. Cari KPK-nya. Kalian boleh cari KPK-nya ya, atau kalau kalian sudah langsung tahu, oh jadikan 20 saja boleh. 20 berarti 20 bagi 4 5, 7 kali 5 35, 20 bagi 10 2, 7 kali 2 14. 35 kurang 14, 21/20 atau 1/20 ya. Nah, itu tadi penjumlahan dan pengurangan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian pecahan. Sama, ini juga sama. Ini kalian kerjakan dari yang paling kiri, kecuali ada yang dalam kurung, berarti kerjakan dalam kurung dulu. Lihat contoh nomor 1. 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Ulangi lagi mengenai kalau pembagian. Kalian pembagian ini waktu di kelas 5 kita harus belajar ya. Kalian pembagian kalian bisa merubah jadi perkalian tetapi dibalik.
Karena kalau pembagian pecahan itu kita susah mengerjakannya. Jadi mengerjakannya dikali tapi dibagi contoh. Kita kerjakan yang ini dulu ya. 4/5 dibagi 0,2. Berarti 4/5 dibagi 2/10. 2/10 itu dapat dari 0,2. Di belakang koma ini cuma ada 1, berarti 2/10. Kalau di belakang koma ada 2 berarti per 100. Kalau di belakang koma ada 3 berarti per 1000 gitu ya. 4/5 dibagi 2/10. Jadinya 4/5 dikali 10/2 ini dibalik, tapi ini dijadikan kali. Ya, jangan lupa dijadikan kali tapi dibalik. Ya harusnya 2/10 jadi 10/2. Begitu aturannya. 4 kali 10 40, 5 kali 2 10. Jadi 40/10. Terus dikali lagi dengan 1/2. 1/2 dipecahan jadi 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2. Jadi 40/10 kali 3/2 sama dengan 40 kali 3 120, 10 kali 2 20. Jadi 120 bagi 20 6. Ya. Coba ya contoh yang kedua kalian lebih paham. 3,5 kali 3/5 bagi 20%. Nah, seperti yang bilang tadi, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi kerjakan dulu 3/5 dibagi 20%. Berarti 3/5 dibagi 20/100. Kenapa? Karena persen itu berarti per 100 ya. Berarti 3/5 dibagi 20/100 sama dengan 3/5 dikali tapi dibalik jadi 1/20. 3 kali 100 300, 5 kali 20 100, 300 bagi 300, 300 bagi 100 3. Baru 3,5 dikalikan 3. Setelah kamu kerjakan ini, kerjakan lagi yang tadi sebelumnya mau kita kerjakan. 3,5 dikali 3. 3,5 berarti 35/10. Kenapa? Karena cuma ada satu angka di bawah belakang koma. 3/10 kali 3/1. 105/10 atau 10,5 atau 105/10 juga boleh. Ya. Nah, itu tadi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung perkalian dan pembagian. Ini operasi hitung campuran. Campuran artinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian jadi satu. Nah, tapi kalian harus ada aturannya. Ingat, aturannya itu ada, semua ada di buku. Mem jelasin lagi di sini. Aturannya kerjakan yang dalam kurung dahulu. Jadi segala sesuatu kalian kerjakan itu dalam kurung. Tapi kalau nggak ada yang dalam kurung, ya tidak apa-apa. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian dahulu. Setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian tingkatannya ada di atas. Jadi harus dikerjakan dahulu, baru kalian mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Terus jika ada soal perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, kerjakan dari paling kiri. Ya, contoh Mem kasih lagi. Contoh lagi. Contoh. 3/4 ditambah 0,6 kali 1/2. Nah, perhatikan di sini tidak ada yang dalam kurung, berarti yang aturan pertama lewatin. Nah, tapi kan ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan kan. Nah, di sini ada perkalian, berarti kalian kerjakan dulu yang 0,6 dikali 1/2. Ya. Kenapa kok nggak ada dari kiri aja, Mem? Enggak, karena tadi kan di aturannya kita harus mengerjakan yang perkalian dan pembagian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Itu sudah aturannya. Jadi kalau kalian kerjakan dari sebelah kiri, pasti jawabannya salah. Ya. Berarti 0,6 kali 1/2 sama dengan 6/10 dikali 3/2. 2 kali 1 tambah 1, 3/2. Penyebutnya dijadikan 20, 10 dan 2 dijadikan 20. Kalian cari pakai KPK ya. Nah, 20 bagi 10, 2. 2 kali 6, 20 dibagi 10, 2. 2 kali 6, bentar. Oh, enggak, maaf. Ini 6 kali 3, 18. 10 kali 2, 20. Oh, kalau misal perkalian dan pembagian, kita tidak usah mencari KPK ya, langsung aja ya. Itu untuk penjumlahan pengurangan. Berarti 6 kali 3, 18. 10 kali 2, 20. Nah, bisa disederhanakan dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 20 bagi 2, 10. Jadi 9/10. Nah, setelah itu 3/4 ditambah 19/10. Karena hasil 9/10. Nah, kalau penjumlahan harus cari KPK-nya. Samakan penyebutnya. Kalau perkalian penjumlahan tidak, perkalian pembagian tidak usah.
3/4 tambah 9/10 sama dengan bawahnya jadikan atau penyebutnya jadikan 20. 20 bagi 4 5. 5 kali 3 15. 20 bagi 10 2. 2 kali 9 18. Berarti 15 tambah 18 33/20 sama dengan 1/13/20. Oke, gitu ya nak. Ingat, kalau operasi hitung perbedaannya adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan cuma ada penjumlahan dan pengurangan saja. Kalau operasi hitung perkalian dan pembagian cuma ada perkalian pembagian saja. Kalau operasi hitung campuran itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan ada aturannya, kalian jangan lupa ada aturannya. Kerjakan dahulu yang dalam kurung, bila tidak ada kerjakan perkalian dan pembagian dahulu, setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Sudah, setelah itu jika ada soal perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, kerjakan dari yang paling kiri. Ya. Oke. Oke, kalian bisa nanti tulis dulu ini apa yang Mem jelasin. Terus nanti kita bisa latihan soal biar kalian lebih paham lagi bagaimana caranya ya. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.